Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa man tabi'ahu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, ialah ibadah haji. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan hanya seumur hidup sekali. Oleh kerana itu, perlu kita melakukannya dengan semaksimal mungkin atau sebaik-baiknya. Sebab kalau tahun ini melakukan ibadah haji kita ada kesilapan, belum tentu tahun depan boleh kita mengulang kembali. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan ibadah haji yang sempurna? Tidak lain, kita banyak-banyak menggunakan waktu untuk belajar ibadah haji yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan dan perjumpaan kita kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang kebesaran dan hikmah ibadah haji. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah haji merupakan ibadah yang bernilai dengan jihad. Jihad merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jihad merupakan sesuatu perkara yang dapat membangkitkan kembali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah agama Islam yang mulia ini. Maka Rasulullah menyamakan dan mensetarakan ibadah haji dengan ibadah jihad, sehingga belanja yang dikorbankan untuk ibadah haji sama dengan belanja yang dikerjakan untuk berjihad. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadul kabir wal dha'if wal mar'a al hajj wal umrah, akhrajahu an-Nasa'i. Jihad bagi orang yang tua dan orang yang lemah, demikian juga jihadnya perempuan, ialah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai baginda Rasul, inni uridul hajjah. Saya ingin ikut berjihad membela agama Allah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala jihadin la syaukata fih. Apakah mau aku tunjukkan kepada engkau jihad yang tidak susah, yang tidak punya duri di jalan? Seseorang lelaki menjawab, bala, benar ya Rasulullah, saya mau. Lalu kata Nabi, hajjul baiti, ialah menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji juga merupakan ibadah yang dapat menghapuskan kepada seluruh dosa. Baik dosa itu dosa besar, apalagi dosa kecil. Di dalam riwayat, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatiku untuk memeluk agama Islam, dan aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada Rasul, ya Rasul, ulurkan tanganmu yang kanan, aku akan berbaiat kepada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan yang kanan, tangan yang penuh keberkahan ini. Kemudian Amr bin As, beliau pegang tangan Nabi kuat-kuat sampai Rasulullah bertanya, wahai Amr, kenapa engkau kuat sangat memegang tanganku? Amr menjawab, ya Rasulullah, saya ingin memohon satu permintaan, agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ama alimta
annal Islam yahdimu ma qablah. Apakah engkau tidak tahu, wahai Ammar, bahwasanya kamu masuk kepada Islam merupakan suatu perkara yang menghapuskan dosa-dosa kamu yang telah terdahulu. Wa annal hijrata tahdimu ma qablaha. Demikian juga hijrah menghapuskan dosa-dosa engkau yang telah terdahulu. Wa annal hajja yahdimu ma qablah. Demikian juga ibadah haji dapat menghapuskan dosa-dosa kamu, baik dosa besar ataupun dosa kecil yang pernah engkau lakukan. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu apa hikmah ibadah haji? Yang terbesar ialah melatih kesabaran. Dengan mengenang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencerminkan keimanan, kesabaran, dan ketundukan kepada perintah Allah. Ibrahim sanggup menitipkan anaknya yang masih merah di sebuah padang yang gersang dan tandus, tidak ada air, karena menunaikan perintah Allah. Walaupun kasih sayang seorang ayah kepada anak sangat luar biasa, tapi karena ini perintah Allah, beliau sabar menghadapi ujian yang sangat dahsyat ini. Maka dalam pelaksanaan ibadah haji ini, kita belajar melatih diri untuk berbuat kesabaran. Sebab kunci mendapatkan haji mabrur ialah no comment, no complain. Dengan kata lain, kita penuhi diri kita dengan kesabaran dan keikhlasan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita belajar mensyukuri dua nikmat yang sangat mahal. Pertama, nikmat sehat, dan yang kedua, nikmat harta. Manusia kadangkala terlena oleh dua nikmat, ialah nikmat sehat dan nikmat harta, dan lupa mensyukurinya. Namun Allah Ta'ala perintahkan satu ibadah yang barang siapa dapat melakukannya, maka dia termasuk golongan manusia yang mensyukuri dua nikmat ini, ialah ibadah haji. Jadi kalau orang melakukan ibadah haji, maka dia sudah tergolong dalam golongan umat manusia yang mensyukuri nikmat sehat dan nikmat rezeki. Inilah di antara hikmah ibadah haji. Dan insya Allah akan kita sambung dengan episode berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.